Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di pertemuan keempat ya di pelajaran geografi. Oke, hari ini pada kelas 12 geografi kita akan membahas tentang teori tempat sentral atau central place theory dari Walter Christaller ya, bersama Pak Septian. Check this out. Okay, let us pray together. Pray start, pray finish. Oke, sebelum itu masuk ke teori tempat sentral, kita harus mengetahui dulu apa itu yang namanya pembangunan ya. Oke, pembangunan itu ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Jadi pada dasarnya pembangunan itu diciptakan untuk prinsip daya guna merata dan berkeadilan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi itu ya pada dasarnya ya. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Apa itu pusat pertumbuhan ya? Oke, pusat. Kalau pusat itu di tengah-tengahnya ya. Oke, kalau kita lihat pusat pertumbuhan itu apa sih Pak? Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Jadi, misalnya kota Palembang ya, kota Palembang ini merupakan pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, daerah sekitarnya seperti Kabupaten Banyuasin, kemudian Ogan Ilir ya, Kota Palembang ini bisa ataupun dapat mempengaruhi pertumbuhan dari Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir ini ya. Jadi ketika kita gambar ya, misalnya Oke, misalnya kota Palembang nih ya. Ini kota Palembang. Nah, ini sebagai pusat pertumbuhan. Ya, kita anggap kota Palembang sebagai pusat pertumbuhan, baik itu sektor pasar, kesehatan, kemudian industri dan lain-lain sebagainya. Nah, daerah sekitarnya ini merupakan dampak pengaruh dari pusat pertumbuhan dari adanya kota Palembang ini. Misalnya ini Banyuasin ya, Banyuasin. Kemudian ini OI atau Ogan Ilir. Nah, kedua ini mendapatkan pengaruh dari pusat pertumbuhan kota Palembang. Ngerti ya? Kemudian langsung lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini Christaller ya. Christaller ini merupakan ahli geografi asal Jerman. Nah, beliau ini merupakan ahli geografi asal Jerman. Beliau lahir pada tahun 1893 dan wafat pada tahun 1969. Itu Bapak belum lahir ya. Oke, menurut Christaller ya, dia bilang kota sentral ataupun central place merupakan pusat bagi daerah sekitarnya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di slide sebelumnya ya, yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lainnya. Oke, kota Palembang kalau kita ibaratkan tadi ya dengan kabupaten di sekitarnya itu merupakan penghubung juga bagi perdagangan di wilayah-wilayah lainnya. Oke, menurut dia juga dia bilang nanti pusat pertumbuhan itu dibagi menjadi segi 6 atau heksagonal ya. Nah,
dari daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Misalnya Banyuasin ya, Banyuasin. Bapak nih ngomong Banyuasin terus. Ya, nggak apa-apa. Kita ambil contohnya aja. Oke, ini misal Banyuasin. Yang di tengah-tengah ini kota Palembang ya. Tengah-tengah ini kota Palembang. Kita ganti dulu warnanya. Yang hijau ini kota Palembang ya. Nah, dia bisa mampu melayani ya yang namanya kebutuhan Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Kabupaten-kabupaten lainnya Pak? Iya bisa. Nah jadi pusat pertumbuhan itu bisa juga berdasarkan titik di mana kota itu berada. Jadi ya kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Oke, pada dasarnya yang dapat dibedakan menjadi tiga. Pada dasarnya Kristal tadi membedakan hierarki pusat pertumbuhan itu menjadi tiga ya. Pertama itu hierarki K3, K4, kemudian K7. Oke, seperti apa itu Pak? Oke, kita kupas tuntas di sini ya, seperti mengupas jeruk ya. Jeruk kok minum jeruk? Oke, Jepang. Oke. Lanjut ke sini ya. Oke, pertama itu ada hierarki K3. Kita hapus dulu. Nah, ini hierarki K3. Pak, kenapa disebut hierarki K3? Oke. Hierarki K3 ataupun dia berdasarkan atau bertumpuan pada prinsip pemasaran. Oke, pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan bagi daerah sekitarnya. Sering disebut kasus pasar optimal. Oke, berarti ini yang A ya, kita bisa lihat yang A. Dia mengoptimalkan pasarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan si daerah di sekitarnya. B, C, D, F, dan G. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri ya, pasti berpengaruh dalam pertumbuhan pasarnya. Kemudian juga mempengaruhi sepertiga bagian dari wilayah tetangganya. Namun dia hanya bisa mempengaruhi sepertiga dari bagian kota lainnya. Oke, kalau heksagonal ini dibagi tiga ya, seperti inilah kurang lebih ya pembagiannya. Sepertiga dari daerah sekitarnya. Ya, jadi dia ke hierarki K3 dia berdasarkan prinsip ataupun kasus pasar optimal ya. Oke, lanjut ya, kita ke hierarki keempat ya. Oke. Hierarki keempat itu lebih didasarkan pada sektor transport ya, transportasi. Nah, jadi kalau hierarki K3 dia berdasarkan pasarnya saja. Namun hierarki keempat ini dia didukung oleh adanya elemen dari transportasi ya yang mendukung pusat pertumbuhan suatu wilayah. Nah, dia bilang wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Jadi seperti itu. Kemudian dia juga bilang penyebaran tempat-tempat sentral yang paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota tersebut. Oke, kalau kita ambil ya, kita gambar. Kita ganti poin penanya. Oke, misal nih ya, ini suatu jalan ya. Ini Bapak gambarkan jalan. Ini perbatasan Banyuasin dan Kota Palembang. Ini Palembang. Ya, ini Banyuasin ya. Pernah lihat ya, Banyuasin. Kemudian ini perbatasannya ya. Di sini KM 12. Terminal KM 12 ya. Kalau kalian sudah pernah ke sini nah ya. Nah, di sini Banyuasin. Nah,
jalan inilah yang mendukung adanya hierarki keempat. Dia mempengaruhi atau mengefisienkan jalur transportasi untuk mempengaruhi daerah sekitarnya tadi. Kalau kita juga berkaca pada hierarki K3, dia lebih ke arah sektor pasarnya saja yang mempengaruhi daerah sekitarnya. Jadi kalau kalian sering ke terminal, kalian akan melihat perilaku masyarakatnya yang mengoptimalkan jalur lalu lintas sebagai yang maksud saya pinggiran kota Palembang yang dapat mempengaruhi daerah-daerah pinggiran kota ataupun kabupaten Banyuasin tadi. Itu ya. Oke, lanjut. Kita ke hierarki K7. Oke, hierarki K7 ini dia lebih kompleks ya. Selain mempengaruhi wilayahnya sendiri ya, sama dia juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian masing-masing wilayah tetangganya. Jadi kalau yang tadi hanya hierarki K3 itu sepertiga wilayah, kalau si hierarki keempat itu seperempat wilayahnya. Kalau si ini dia lebih besar ya, keenam wilayahnya ini bisa dia pengaruhi ya secara administratif ya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum ya. Situasi yang sangat optimum. Oke, kemudian lanjut. Nah, situasi administratif yang dapat berupa kota pusat pemerintahan, pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Kita langsung saja ke contoh ya nak. Ini. Nah, ibarat kalau hierarki K7 ini dia lebih luas mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Seperti apa Pak? Misalnya ini ya, kalian kenal yang namanya Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kenapa? Oke, kita lihat contoh itu di hierarki K7. Sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota. Oke, Jakarta ya di sini. Kemudian dikelilingi oleh kota-kota satelit ya, dan tak berpenghuni di pinggirannya. Oke, kalau kita berkaca di ini ya, nggak begitu, belum diperbarui kalimatnya. Namun kalau kita berkaca pada contoh ini, kota Bekasi, Tangerang, Bogor itu penduduknya agak sedikit, maksudnya penduduknya agak sedikit tinggi ya, tapi tetap penduduk paling banyak itu ada di Jakarta. Oke, kita lihat kota Jakarta ya sebagai pusat, ibarat di sini nih buminya ya, kalau kita anggap bumi. Namun di sini satelit-satelitnya Bekasi, ada Tangerang, Depok, dan Bogor. Oke, Pak, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi itu kota? Iya, kota. Jadi kalau kita anggap jadi Jakarta itu sebagai planetnya Jakarta, kemudian Tangerang, Depok, Bogor, kemudian Bekasi itu sebagai kota satelitnya yang dipengaruhi secara optimum oleh kota Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ya. Jadi dia lebih ke arah situasi administratif yang optimum. Ngerti ya? Oke, baik, saya tutup. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.